Laisa Sapira. Saya perwakilan dari mahasiswa tingkat 3B Keperawatan Stikes Yaksi. Di video kali ini saya akan membahas tentang tindakan resusitasi jantung. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak nih RGP itu apa? Betul banget. Jadi, RGP adalah tindakan kegawat daruratan yang dilakukan pada pasien yang mengalami gagal jantung, gagal napas. Nah, tujuannya ini untuk mengembalikan ke fungsi yang optimal. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih tujuan dari RGP itu apa? Betul banget. Jadi, tujuannya mencegah terjadinya cedera, mencegah terjadinya kematian, dan mempertahankan hidup pasien, mencegah terjadinya gagal napas, dan gagal jantung. Nah, indikasi pada pasien yang dilakukan RGP adalah pasien yang mengalami tenggelam, yang mengalami kecelakaan, gagal jantung, dan henti napas. Untuk mengetahui tindakan resusitasi jantung seperti apa, yuk simak videonya berikut ini. Ayo tuh mancing, kami banyak no. Ayo, kamu kenapa? Loh, tolong! Mek, bangun Mek. Mbak, tolong dong Mbak, teman saya jatuh nih. Iya Mbak, Mbak tenang dulu ya, sebentar ya Mbak bisa menyingkir sebentar ya. Iya. Amankan lingkungan penolong dan pasien. Mbak buka mata Mbak. Mbak bangun Mbak. Mbak bangun Mbak. Halo, emergensi. Iya, saya Nabila Aisyah. Di sini ada korban gawat darurat di Jalan Sepatan. Baik Pak, segera ditunggu. Mbak, bantu recovery posisinya ya Pak. Rubah posisinya ya Mbak. Tangannya Mbak. Iya Mbak. Nah, tadi teman-teman semua udah lihat kan video simulasi RGP-nya. Oke, di sini aku akan kasih tahu ada beberapa teknik yang kita gunakan pada saat kita melakukan RGP, yaitu dengan menggunakan teknik DRSCAB. Nah, apa sih DRSCAB itu? Teman-teman udah tahu belum nih? Oke, aku akan kasih tahu sebelumnya ya. Jadi, DRSCAB adalah D itu adalah danger, di mana kita sebagai penolong harus memastikan keadaan aman, lingkungan aman, pasiennya aman, penolongnya aman, semuanya dipastikan aman. Nah, setelah itu respon. Apa sih respon? Nah, kita harus mengecek respon pasien dengan menggunakan AFU. AFU, ada yang tahu nggak nih AFU? Nah, AFU itu adalah Allen, respon bicara, verbal, fine, nyeri, dan unresponsive. Nah, contohnya kayak gini. Pak, bangun Pak. Pak, buka mata Pak. Terus tepuk bahunya. Pak, bangun Pak. Gitu. Kemudian rangsang nyeri. Kalau belum bangun juga. Pak, bangun. Nah, jika si pasien tidak merespon, kita bisa memanggil
ambulans atau langkah ketiga, yaitu shout for help. Nah, kita menelpon ambulans. Yang pertama, misalnya, halo, saya dengan Nabila Aisyah. Ya betul, di sini ada kejadian emergensi. Bisa segera datang di Jalan Raya Sepatan. Oke, segera ya Pak, gitu. Oke, nah, gimana nih caranya kalau misalnya kita penolong nggak bawa telepon gitu atau alat komunikasi? Nah, caranya kita teriak minta tolong. Nah, tolong ke warga sekitar, kemudian kita minta bantuan untuk warga sekitar memanggil ambulans atau menelpon emergensi kayak gitu. Nah, kemudian teknik yang keempat adalah circulation. Apa sih sirkulasi? Di mana kita mengecek nadi, pernapasan secara bersamaan, kurang lebih 10 detik. Nah, gimana sih caranya? Caranya, kita sudah amankan pasien, terus kemudian kita cek nadi sama pernapasannya dengan menggunakan look, listen, dan feel. Yang pertama kita lihat dulu keadaan pasiennya. Udah kita lihat keadaan pasiennya, adakah pakaian yang mengetat atau gesper dan lain sebagainya, kita kendurkan. Nah, setelah itu kalau sudah, kita cek, kita dengar suara pernapasannya, kita rasakan denyutan nadinya. Jika pernapasan dan nadinya negatif, maka kita segera lakukan RGP atau tindakan resusitasi jantung. Gimana kak caranya? Nah, caranya posisikan pasien di tempat datar, kemudian setelah itu sudah kita pastikan posisi pasien aman. Berikan 30 kali kompresi dan 2 ventilasi sebanyak 100 sampai 120 kali dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Di mana posisinya? Posisinya ada di 1/2 sternum. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Nah, terus setelah kita melakukan resusitasi, kita lihat jika pasiennya itu merespon, ada respon untuk mencoba sadar, maka kita reposisi. Gimana sih kak reposisi? Reposisi itu kita rubah posisi si pasiennya untuk ke lebih nyaman. Nah kak, gimana kak kalau misalnya udah kita lakuin RGP tapi pasiennya masih nggak sadar? Nah, kita cek A itu airway, kita cek ulang pernapasannya, adakah sumbatan napas. Kak, kalau alatnya tidak memadai bagaimana? Nah, pada saat kita mengecek itu, kita pastikan alat ada. Jika tidak, kita tunggu sampai ambulans datang. Jika alat-alat ada seperti tong spatter dan lain sebagainya, kita boleh cek adakah sumbatan di jalan napasnya atau tidak. Kemudian yang terakhir itu B, breathing, dimana pastikan kalau pernapasannya itu cukup. Jika memang alat memadai, kita bantu dengan oksigennya gitu, kebutuhan oksigennya itu mencukupi. Oke, kurang lebihnya video dari saya segitu dulu ya. Nah, untuk teman-teman bisa di like, di share, dan di subscribe. Oke, see you.